Dari yang sebelum-sebelumnya, bapak-bapak yang namanya baju coklat ini nggak terlibat. Makanya ada pemimpin cuman petenteng. Akan saya kejar para koruptor sampai ke negeri Antartika. Tae! Mampu dia, orang yang ngamanin dia, menjaga dia di negara ini. Kalau baju-baju coklat itu terlibat dengan korupsi, mampu dia. Makanya saat dia kampanye menggebu-gebu, akan saya kejar yang namanya di hari pertama saya menjadi presiden, ya akan saya catat itu korupsinya di mana, bila perlu kejar ke padang pasir, ke negeri Antartika, ya. Begitu tahu kalau sarang koruptornya banyak orang baju coklat, lempem dia. Aku membalas komentar seseorang di TikTok, ya. Mau balas karena dia selalu komentar PDI sarang koruptor. Tuh kalau berani, ya, kenapa orang PDI nggak mau mengesahkan tanda tangan anggota DPR-nya kon orang PDI? Kenapa sih nggak mau mengesahkan tanda tangan tentang undang-undang perampasan aset? Belum tahu kedoknya, mau dikasih tahu? Ayo kumpul. Ya, aku mau bahas tentang komentar seseorang selalu teriak yang namanya PDI sarang koruptor, lupa dengan Demokrat, koruptor berjamaah. Kenapa nggak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset? Ya kan? Nah, saya beberkan melalui live streaming, ya. Oke, jangan lupa passwordnya. Apakah kalau pengesahan yang namanya undang-undang perampasan aset baju-baju coklat nggak kena? Bobroknya pengaman negara kita ini loh terlibat sejak kasus yang namanya Sambo, yang namanya kasus pengalihan rekening Joshua ke tangan orang lain. Di saat itu pula aku komentar tentang pengalihan, nggak lama berselang setahun rekening gua digeser orang. Nah, kalau anda mau tahu kenapa nggak mau mengesahkan yang namanya undang-undang perampasan aset, memangnya orang-orang pengaman Jokowi terutama baju coklat nggak kena? Ya nggak kena. Di situ loh banyak sarang koruptornya. Nggak hanya pejabat di DPR, nggak hanya pejabat yang di lainnya, daerahnya yang kena. Banyak baju-baju coklat itu yang korupsi besar-besaran, pengalihan, penggeseran rekening orang-orang itu. Emang kalau nggak kerja sama baju coklat, ya nggak kerja sama baju coklat, bisa. Ya bisa, nggak mungkin bisa. Makanya kalau ada pembukuan uang, susah lagi orang melapor ke sana, melapor ke sini. Ya rakyat kecil ini susah. Kenapa? Karena melibatkan banyak orang, ya, terutama orang-orang baju coklat. Kalau rakyat melapor, ditanggapin nggak kira-kira? Tentang kasus-kasus hukum, ya, kita ini hidup di tengah-tengah komunis loh. Kalau kata saya, kita ini hidup di tengah-tengah komunis loh. Ya, begitu bro. Kenapa? Ya, kalau pengesahan undang-undang yang namanya perampasan aset disahkan, emang baju coklat nggak banyak yang terlibat, terutama kepalanya. Mantan-mantan kepalanya. Ya, di zaman SBY mantan kepalanya itu Setoto, ya, Pak Toto pian-pian itu, ya, itu emang nggak terlibat. Korupsi terbanyak-banyak ini banyak juga melibatkan orang-orang baju coklat, ya, banyak lah bro, ya. Kenapa jangan menyalahkan Megawati negosiasi? Mereka itu datang berkunjung ke tempat Megawati itu negosiasi, ya. Yo, silakan hadir semua, ya. Kenapa? Banyak orang-orang selain pejabat, bukan pejabat aja, yang meminta datang ke rumah Mbak Megawati, Ibu Mega, ya, Mbak Megawati, Mbak Puan. Kenapa? Kalian sering kan lihat yang namanya orang rapat-rapat sama baju coklat? Sering, sebelum dilengserkannya yang namanya Joko Wong dulu, sebelum terhentinya Joko Wong dulu, ya kan, banyak orang rapat-rapat
ditentang mahasiswa, maraknya mahasiswa rakyat ingin mengesahkan yang namanya undang-undang perampasan aset. Ya. Nah, Bu, baru bangun saya kayak burung lewat loh, burung ngoceh lah Anda. Itu Pak Muhammad dia nggak karena orang tuli, budak, dongo. Jadi kenapa ya? Kayak Pak Muhammad ini pengikut orang tolol gitu, peliharaannya termul ini nggak paham, harus diocehin. Karena kalian itu selalu komentar, bahas no, kenapa PDI nggak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset? Yang korupsi emangnya PDI toh? Memang kalau disahkan kepala baju coklat itu nggak kena. Terus anggota-anggotanya nggak kena. Di mana-mana sejak termul itu ya, sejak mul itu jadi pemimpin, melibatkan baju coklat itu senjatanya, kekuatannya. Paham loh? Ya, orang-orang itu ya kekuatannya di baju coklat. Penggeseran rekening itu kemarin di kasusnya Joshua Sambo itu juga melibatkan baju coklat. Selesai nggak itunya? Tentang penggeseran rekening itu udah selesai belum? Belum kan? Ya kan? Kalau saya nggak bunyi nggak ada yang tahu kan? Ya kan? Iya nggak? Kenapa? Lo hujat-hujat gue, ngoceh kayak burung perlu? Biar lo nggak dongok-dongok banget di Indonesia ini, ya? Biar lo nggak ya Pak Andres ya, biar lo nggak dongok-dongok banget jadi ini, ya. Jadi kalau mau mengesahkan undang-undang yang namanya pengesahan aset, perampasan aset di tangan-tangan para koruptor, emang baju coklat nggak banyak koruptor? Banyak lah, ya. Baju coklat itu banyak koruptor. Kalau undang-undang itu disahkan, nah kenapa tempat Ibu Mega dan Mbak Puan Maharani selalu didatangin orang-orang, ya, negosiasi coy. Karena kalau undang-undang tersebut diketuk palu oleh Puan, nggak aman Puan. Ya, Puan Maharani. Kemudian melibatkan banyak orang-orang baju coklat di dalamnya. Korupsi itu banyak melibatkan juga baju-baju coklat. Belum terpublikasi di masyarakat. Oke? Nggak bakal nyampe kayak Pak Muhammad, Andres, nggak bakal nyampe pikiran lu ke sana. Nggak bakal. Ya, nggak bakal kepikiran ya rakyat Indonesia ini ke sana. Nggak bakal. Kenapa kasus-kasus bank juga banyak yang ini baju-baju coklat juga aman-aman. Kalau orang melapor masih santai-santai menanggapinya. Kenapa? Apakah penggeseran rekening itu nggak melibatkan orang-orang baju coklat supaya rakyat itu nggak bisa melapor kan? Ya, betul. Nah, jadi bilang hati-hati. Ya, jual Indosat. Yang dijual justru data Anda dijual ke luar negeri, ke Trump sana. Ya, Indosat bukan milik rakyat. Ya, kenapa? Indosat miliknya negara. Ya, kalau data milik rakyat itu aja bisa dijual, apalagi Indosat. Lah ya. Tolol tuh jangan kebangetan lah. Ya, kalau tolol. Kenapa? Lu selalu teriak-teriak, sarang koruptor. Emang baju-baju coklat nggak terlibat di dalam koruptor ini? Hah? Emang baju-baju coklat nggak terlibat dalam koruptor kalau undang-undang itu disahkan? Nah, kira-kira kepala baju coklat kita di negeri ini ya nggak terlibat. Dari yang sebelumnya bapak-bapak yang namanya baju coklat ini nggak terlibat. Makanya ada pemimpin cuman petenteng, akan saya kejar para koruptor sampai ke negeri Antartika. Mampu dia, orang yang ngamanin dia, menjaga dia di negara ini. Kalau baju-baju coklat itu terlibat dengan korupsi, mampu dia. Makanya saat dia kampanye menggebu-gebu, akan saya kejar yang namanya di hari pertama saya menjadi presiden, ya, akan saya catat itu korupsinya di mana, bila perlu kejar ke padang pasir, ke negeri Antartika. Ya. Begitu dia tahu, kalau sarang koruptornya banyak orang baju coklat, lempem dia.